Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua pengikut beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk metode atau cara yang hikmah yang diajarkan oleh Nabi dan sesuai dengan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memulai dari yang pokok kemudian yang cabang, memulai dari yang umum kemudian yang rinci, dari yang pokok-pokok kemudian baru yang cabang-cabang. Karena kalau ada kesulitan di dalam belajar, di dalam ngaji, di dalam memahami agama, maka dikembalikan kepada yang pokok. Begitu juga mempelajari yang umum sebelum yang rinci. Kalau rinci susah, kembalikan kepada yang umum. Termasuk kita belajar masalah akidah, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang umum. Maksudnya pengertian yang umum itu adalah yang pokok tapi benar. Ini beriman Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, satu-satunya sembahan yang benar, yang memiliki sifat yang utama atau yang maha sempurna dengan segala sifatnya yang utama. Kemudian setelah itu diperdalam begitu di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, di dalam beriman kepadanya, sehingga keimanannya semakin baik, semakin menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sebelumnya tidak disadari. Kita dalam beberapa pertemuan yang cukup panjang masih dalam pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih juga di dalam pembahasan masalah syirik.
adalah kesyirikan, yang mana bisa jadi semua itu tidak disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di awal dakwah, tetapi yang inti adalah orang-orang Arab waktu itu tahu apa yang dimaksud dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, yaitu supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, ketundukan, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Meskipun begitu, dalam perjalanannya ada juga hal-hal yang diluruskan dari yang sebelumnya kurang disadari. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai di akhir pada bab, yaitu perkara-perkara yang umum dilakukan orang padahal itu kesyirikan atau perantara kepada syirik. Terakhir kemarin yaitu tentang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat tersebut dianggap dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara umum, yakni secara pokok semuanya, atau sebagiannya. Secara pokok, secara semuanya, misalnya menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah secara mutlak. Adapun secara sebagiannya, barangkali dia lupa bahwa nikmat itu semata-mata dari Allah, bukan karena faktor dari selain Allah, baik dirinya atau orang lain. Pada akhir pembahasan, Syekh Shaleh menyebutkan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, sebuah perkataan yang sangat bagus yang berhubungan dengan masalah syukur terhadap nikmat Allah, bersyukur terhadap nikmat Allah. Syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya wajib, ya. Jadi harus kita ketahui syukur hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang sudah kita hafal, summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im, di ayat yang terakhir dari surah At-Takasur, yang maknanya adalah kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Tentang kenikmatan kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat. Di antara penjelasan ulama adalah kalian ditanya tentang kenikmatan itu, yaitu sudahkah kalian itu bersyukur, ya. Artinya kalian bersyukur atau sebaliknya mengingkari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan dalam banyak ayat agar kaum muslimin bersyukur kepadanya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian mengingkari. Ini menunjukkan syukur itu adalah diperintahkan, dan perintah itu bermakna wajib bersyukur. Kemudian juga ada ancaman bagi yang tidak bersyukur. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, aku akan tambah kepada kalian. Tapi jika kalian mengingkari, maka adabku sangat keras. Jadi syukur itu termasuk yang diwajibkan. Ibnul Qayyim mengatakan pokok dari syukur
Yang pertama adalah mengakui bahwa dia diberi nikmat oleh sang pemberi nikmat. Yakni pengakuan itu disertai dengan ketundukan, kerendahan diri dan kecintaan. Yakni mengakui bahwa dia diberi nikmat oleh sang pemberi nikmat, disertai dengan ketundukan, kerendahan dan kecintaan. Nah, itu ungkapan beliau. Pokok atau inti dari syukur itu adalah mengakui bahwa seorang atau dia diberi nikmat oleh sang pemberi nikmat. Pengakuan itu disertai dengan ketundukan, kerendahan diri dan kecintaan. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mengetahui nikmat, yakni dia tidak mengetahui dia mendapatkan nikmat, maka dia tidak bisa bersyukur, tidak akan bersyukur kalau dia tidak tahu dia itu mendapat nikmat, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Kemudian kalau dia tahu dia dapat nikmat, tapi dia tidak mengenal sang pemberi nikmat, maka juga tidak akan bersyukur. Jadi harus tahu dia itu dapat nikmat dan harus tahu siapa pemberi nikmat. Kalau enggak mengakui dia dapat nikmat, maka dia tidak akan bersyukur. Atau dia tahu dapat nikmat tapi tidak tahu siapa yang memberi, mau syukur sama siapa? Karena tidak tahu sang pemberi nikmat. Kemudian barang siapa yang mengetahui nikmat dan dia tahu pemberi nikmat, akan tetapi dia mengingkarinya. Dia mengingkarinya. Dia menentangnya. Atau mungkin dia tidak ridho, merasa kurang, maka juga tidak akan bersyukur. Kemudian dia tahu nikmat pemberi nikmat, dia mengakui, tetapi dia tidak tunduk, tidak merendah kepada sang pemberi nikmat, juga tidak akan bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu kalau mengetahui itu dan menggunakan nikmat tersebut untuk kecintaan dan ketaatan, itu adalah orang yang bersyukur. Maka beliau mengatakan, maka syukur itu harus pertama mengetahui di dalam hati, jadi mengetahui dapat nikmat, mengetahui sang pemberi nikmat. Kemudian mengamalkan, beramal sesuai dengan ilmunya tersebut. Yani beramal sesuai dengan pengetahuan tersebut, yaitu dia cenderung menuju kepada sang pemberi nikmat dengan mencintai dan merendah tunduk kepadanya. Itu bersyukur, yakni menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia juga tunduk, merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggunakan nikmat tersebut untuk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang manusia itu dia diberi atau ada pada diri manusia itu hawa nafsu, kecenderungan diri, kecenderungan diri. Tetapi hawa nafsu itu tidak akan menjadikan manusia itu puas atau bahagia kalaupun dituruti, karena tidak akan ada habisnya. Yang pertama. Yang kedua, dia pun tidak akan bisa untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya semuanya. Kemudian yang ketiga, justru itu akan menjadikannya repot. Maka kebahagiaan yang sebenarnya adalah kalau apa saja yang terjadi padanya itu digunakan sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah
jalannya orang mukmin. Sebagaimana Nabi mengatakan, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Semua perkaranya baik baginya. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau tertimpa musibah dia bersabar. Ya, ini dikembalikan kepada Allah. Dapat nikmat ya ingat Allah, dapat musibah ya ingat Allah. Jadi hatinya tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan orang beriman. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini kurang keras apa enggak? Enggak ya? Enggak. Bab yang berikutnya beliau menyebutkan asyirkul asgor, syirik kecil. Syirik kecil. Jadi di dalam agama ada pembagian besar kecil. Dosa ada dosa besar, ada dosa kecil. Syirik juga ada syirik besar, ada syirik kecil. Kufur juga ada kufur besar, ada kufur kecil. Nifak juga ada nifak besar dan nifak kecil, ya. Nah, apa itu syirik kecil? Nah, syirik kecil di situ tidak disebutkan. Syirik kecil itu adalah hal-hal yang disebut di dalam syariat, baik itu perkataan firman Allah atau sabda Nabi atau perkataan sahabat, yang disebut dengan kata syirik, tapi tidak menyebabkan dia menjadi orang musyrik. Artinya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, tapi disebut dengan kata syirik juga. Jadi ini harus difahami. Dan dulu para sahabat mereka faham akan maksud perkataan Nabi SAW dan juga maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua yang dikatakan kufur itu terus keluar dari Islam. Begitu juga tidak semua yang dikatakan syirik itu menjadikan pelakunya menjadi orang musyrik yang menyekutukan Allah, dalam artian syirik besar keluar dari Islam. Karena di sana ada juga syirik kecil, ya, disebut oleh Nabi SAW dengan kata syirik kecil. Begitu juga kata kufur. Kata kufur juga disebutkan untuk dosa besar yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Nifak juga begitu. Kalau asalnya secara asal orang munafik yang betul-betul munafik itu kan bukan orang Islam. Tapi ada juga perbuatan yang disebut oleh Nabi sebagai kemunafikan, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, jadi ada di sana syirik kecil. Syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecil karena tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ya. Meskipun begitu, itu termasuk dosa besar, ya. Syirik kecil termasuk dosa besar. Tapi yang inti sebagaimana kita sebutkan di awal adalah bahwa seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu beristiqomah, kemudian memperbaiki imannya sehingga dia terbebas dari syirik baik yang besar maupun yang kecil. Yang sebelumnya mungkin dia tidak tahu, tapi ternyata itu syirik, ya. Sebelumnya tidak tahu tapi ternyata itu syirik kecil misalnya. Sebelumnya tidak tahu tapi ternyata dosa, bahkan dosa besar. Dibersihkan dari seperti itu. Dan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kulli qaulan fil islami la as'alu anhu ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak menanyakan kepada selain engkau. Nabi mengatakan, kul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, ya. Istiqomah, lurus, teguh.
yakni keimanannya itu meningkat, ya, meningkat. Artinya semakin tahu hal-hal yang rinci, semakin tahu hal-hal yang kecil, yang detail, maka semakin baik pula keimanannya, ya. Kalau dia menghindari yang dilarang, ya, dan melaksanakan yang diperintahkan. Nah, beliau membawakan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 22. Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ya. Ini asalnya khitabnya adalah kepada semua manusia, ya. Sebagaimana ayat yang sebelumnya 21 dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, manusia semuanya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, terjaga, terpelihara. Kemudian disebutkan Allah lah yang telah ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa, menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang kalian itu hidup di atasnya, mencari penghidupan di atasnya. Allah menjadikan mudah dilalui bagi kalian. Wassamaa binaa, dan langit sebagai bangunan yang kokoh yang menaungi kalian. Kemudian Allah wa anzalna minas samaa'i wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan menurunkan dari langit air, kemudian kami keluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah sedangkan kalian mengetahui. Nah, seandainya semua manusia atau seandainya kaum muslimin mendengar ayat ini, kemudian dia merenungkannya, ya, kemudian dia begitu memperhatikannya, insya Allah termasuk dasar yang kuat dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada seluruh manusia, kepada manusia, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, sedangkan kalian mengetahui Allah itu Maha Esa, Allah itu satu-satunya Rabb, Tuhan yang menciptakan kalian, orang sebelum kalian, yang beri rezeki pada kalian, dan satu-satunya sembahan yang hak, yang benar, ya, yang harusnya kalian beribadah kepadanya. Jangan kalian jadikan tandingan untuk Allah, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan untuk apapun itu, yang besar maupun yang kecil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Apa yang dimaksud tandingan? Artinya kalian itu manusia dilarang menjadikan tandingan untuk Allah. Tandingan itu huwa syirku, itu adalah syirik, jadi sekutu. Jangan kalian jadikan untuk Allah itu sekutu. Padahal kalian tahu bahwasanya satu-satunya adalah Allah, ya Allah. Beliau yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yakni memberikan permisalan, ya, memberikan contoh atau mengingatkan sesuatu yang kecil supaya yang besar-besar juga tercakup, yaitu akhfa min dabi bin namli ala sofatin sauda. Syirik yang bisa jadi itu lebih ringan daripada rayapan semut di atas batu hitam. Kalau ada semut warna hitam merayap di atas batu hitam, fidul matil lail, pada kegelapan malam, bisa jadi nggak kelihatan, malamnya gelap, batunya hitam, semutnya hitam, merayap, bisa jadi nggak kelihatan, tidak terasa. Bisa jadi syirik lebih ringan dari itu pun itu termasuk menjadikan tandingan bagi Allah. Bagaimana kalau yang besar, lebih lagi, yang sangat jelas. Artinya menurut pemahaman Ibnu Abbas,
yang beliau adalah disebut turjumanul Quran, yang begitu menjelaskan Al-Quran. Beliau mengatakan secara makna, termasuk kalian itu menjadikan tandingan untuk Allah itu pada hal-hal yang remeh, yang tidak orang itu memperhatikan, yang tidak begitu diperhatikan, dianggap itu biasa karena sudah umum, sudah wajar, sudah lumrah. Orang-orang juga seperti itu misalnya, sudah menjadi kebiasaan, enggak begitu diperhatikan, padahal itu termasuk yang dilarang. Padahal termasuk yang dilarang. Contohnya, ya. Contohnya misalnya kamu mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Demi Allah, demi hidupmu dan demi hidupku wahai fulan. Artinya dia bersumpah dengan selain Allah. Menjadikan, menyamakan, ya, sumpah dengan menyebut nama Allah dan menyebut selain Allah. Ini termasuk menjadikan tandingan untuk Allah, dan ini termasuk dilarang. Apalagi yang besar-besar, lebih besar dari itu, lebih terlarang lagi. Dan misalnya lagi engkau mengatakan laula kulaibatu hada la atana lusus. Misalnya kamu mengatakan kalau tidak ada anjing kecil ini, maka sungguh akan datang pencuri, ya. Kalau tidak ada penjaga ini anjing, maka akan kedatangan pencuri. Nah, seperti itu dianggap oleh Ibnu Abbas itu termasuk menjadikan tandingan untuk Allah, apalagi yang besar-besar. Karena aman, ya, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Atau sebaliknya, atau yang contoh lainnya, misalnya mengatakan laulal batu fid dari la atana lusus. Kalau bukan karena angsa ini di rumah, maka akan kedatangan pencuri. Karena angsa itu kan peka, ya, ada orang itu langsung dengar, ada suara sedikit dengar, sehingga orang yang mau mencuri, mendatangi rumah yang ada anjingnya atau orang yang ada angsanya, dia pikir-pikir, yang berbuat jahat, berniat jahat. Meskipun begitu tidak boleh orang itu mengatakan, padahal ini sudah biasa diucapkan di lisan, kalau tidak ada angsa ini, kalau nggak ada anjing ini, sudah kedatangan pencuri misalnya. Atau perkataan seseorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Ini menjadikan tandingan untuk Allah. Ini apa yang kamu kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan seorang laulallahi wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, ya, tentu akan terjadi begini dan begini, ya. Tentu tidak bisa begini dan begitu misalnya. Nah, kalau bukan karena si fulan, kalau karena bukan Allah dan si fulan, ya, maka tidak akan terjadi begini, atau tentu akan terjadi begitu. Apalagi kalau cuma mengatakan kalau bukan karena si fulan, maka akan terjadi begini dan begini, jadi begitu ini bukan karena kamu, wes sembuh misalnya. Nah, itu lebih lagi, ya, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas mengatakan la taj'al fiha fulanan, jangan kamu jadikan padanya itu fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, ini semua adalah syirik. Ya, ini syirik kecil, ya, syirik kecil. Karena orang yang mengucapkannya bukan bermaksud menyembah si fulan, ya, tetapi itu menjadikan tandingan untuk selain Allah. Itu yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar, ya. Apalagi yang lebih besar dari itu. Tentu lebih jelas lagi, ya, sebuah kesyirikan yang harus dihindari, ya. Orang yang beristiqomah dalam keimanan kepada Allah menghindari hal-hal semacam itu. Dan itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah syirik kecil, ya, syirik kecil. Dan ayat tersebut, yakni ayat surah Al-Baqarah tadi, fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, itu mencakup syirik besar dan syirik kecil, ya.
Jangan jadikan tandingan untuk Allah. Ini termasuk suatu ayat yang maknanya sangat luas ya. Apapun itu kesyirikan bisa dibantah dengan dalil ini ya. Orang mengatakan ini turun hujan karena ada bintang ini, karena hari ini ya. Orang mengatakan jangan jadikan tandingan untuk Allah ya. Allah Subhanahu wa taala semata yang berkehendak menurunkan hujan ya, bukan lainnya. Atau misalnya mengatakan ini kita beruntung karena hari baik misalnya. Jangan jadikan tandingan untuk Allah. Atau karena bawa ini jimat misalnya. Itu tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisalnya yang banyak itu menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan yang sampai kepada kita semuanya ada dari Allah. Begitu juga keamanan, begitu juga terhindar dari musibah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan tandingan selain Allah. Nah, meskipun perkataan tersebut sudah biasa diucapkan oleh orang ya, biasa diucapkan oleh baik orang itu tidak tahu atau dia meremehkan atau menganggap biasa. Tapi bagi orang yang beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam keimanannya, maka dia berhati-hati dari ucapan seperti itu ya. Dia tetap pertama kali mengucapkan alhamdulillah ya, dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyebutkan macam-macam syirik kecil ya, macam-macam syirik kecil. Yang pertama, beliau menyebutkan bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Sumpah, apa itu sumpah? Sumpah yaitu menguatkan suatu pernyataan, baik itu pernyataan untuk hal yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, dengan menyebut yang diagungkan tentunya. Nah, itu. Nah, yang diagungkan ini, kalau yang disebut itu selain Allah, itu syirik. Ya, ini tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Karena kalau dia menyebut selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Dia telah kufur atau berbuat syirik. Yani bisa jadi itu adalah kufur yang kufur kecil kalau orangnya orang Islam ya. Orangnya Islam sudah bersyahadat, mengakui tidak ada sembahan kecuali Allah, tapi dia bersumpah dengan selain Allah, maka itu adalah kufur kecil atau syirik kecil. Karena dia telah secara tidak langsung mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam sumpahnya tersebut. Karena bersumpah dengan sesuatu berarti dia mengagungkan yang disebut itu, yang namanya sumpah. Karena dia takut, khawatir terhadap sesuatu yang disebut itu kalau dia melanggar sumpahnya ya. Berarti di sana ada rasa pengagungan terhadap yang disebut dalam sumpahnya itu. Adapun sumpah sendiri secara asal hukumnya itu kurang disukai ya. Artinya banyak sumpah itu tidak baik. Banyak sumpah itu tidak baik. Baik itu sumpah menyebut nama Allah atau selain Allah. Kalau menyebut nama selain Allah jelas tidak boleh lagi, syirik ya. Meskipun bersumpah menyebut nama Allah, tapi kalau sering itu tidak baik. Misalnya jualan, sering sumpah ya, demi Allah ini saya kulaannya seperti segini, demi Allah tadi sudah ada yang nawar, harganya segini enggak saya kasihkan. Demi Allah itu
tadi sudah laku dengan harga segini. Meskipun itu benar, itu tidak boleh, ya. Meskipun benar, apalagi kalau salah, ya. Apalagi kalau salah, nggak boleh. Lebih buruk lagi adalah kalau dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, meskipun benar, Artinya dia sumpah isinya benar, tapi yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka itu lebih buruk lagi. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an akhlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an akhlifa bi ghairihi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan keadaan dusta, yakni bohong, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah meskipun benar. Jadi di sini ada dua tingkatan dosa. Artinya Ibnu Mas'ud tidak mungkin ya dia bersumpah dengan nama Allah dengan dusta, tidak. Ini hanya membuat perumpamaan atau menjelaskan tingkatan dosa. Bersumpah dengan menyebut nama Allah kok dusta, dosanya besar, ya, dosanya besar. Demi Allah begini-begini, padahal dusta, itu dosa besar. Lebih besar lagi dosanya kalau dia itu dengan sumpahnya itu mendolimi orang, ya, mendolimi orang. Jadi saksi misalnya, saksi palsu pakai sumpah mendolimi orang yang enggak berhak diberikan haknya atau yang seharusnya mendapatkan hak, jadi tidak mendapatkan haknya. Lebih besar lagi, yakni syahadatuz zur, ya, saksi palsu. Semakin dia mendolimi orang, semakin besar kedolimannya, dosanya semakin besar. Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, berarti dia sudah membawa nama Allah untuk kebohongannya, ya, sudah membawa nama Allah untuk kebohongannya, dan dosanya besar. Sehingga tadi orang yang dalam contoh yang tadi, orang yang jualan banyak sumpah, itu adalah perbuatannya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia membawa nama-nama Allah, membawa nama Allah untuk hal-hal yang remeh, untung sedikit masalah dunia, tapi dia bawa nama Allah. Akhirnya lama-lama nanti meremehkan, ya, meremehkan nama Allah karena sudah sering dia pakai, ya, untuk pelaris dagangannya, ya, untuk supaya orang percaya kepadanya, ya. Maka itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah bohong. Ini tingkatan dosa berikutnya, ya, dosa. Kemudian bersumpah menyebut nama Allah dengan bohong, mendolimi orang, ya, menggugurkan hak orang atau tidak memberikan orang yang berhak, dosanya lebih besar lagi. Semakin besar kedolimannya, semakin besar dosanya. Nah, lebih besar dari itu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah meskipun benar, dosanya lebih besar, ya. Karena itu sudah termasuk kesyirikan. Sedangkan yang tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah bohong, itu dosa besar, ya, dosa besar. Sedangkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu kesyirikan, di atas dosa besar tingkatannya, ya. Nah, itu diantara permasalahan tentang sumpah. Tidak baik banyak bersumpah. Sampai diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, saya tidak pernah bersumpah baik benar atau bohong. Tidak pernah beliau bersumpah, ya. Karena ya kalau bicara sama orang misalnya, ya kalau kamu mau percaya ya silahkan, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau saya suruh sumpah tidak mau, ya. Bukan berarti saya itu tidak berani sumpah karena saya bohong atau salah, tapi demi mengagungkan nama Allah. Untuk urusan yang tidak tidak besar gitu, tidak usahlah pakai sumpah, ya. Tapi secara asal sumpah diperbolehkan kalau memang itu penting, ya. Kalau penting ya diperbolehkan. Tapi kalau tidak penting ya tidak usah, ya. Kalau membawa nama Allah berarti membawa nama Allah untuk perkara yang remeh, urusan yang sederhana, yang ringan. Kalau dia menyebut nama selain Allah berarti malah syirik, ya, syirik. Kalau dia membawa nama Allah kemudian bohong, ya dosa besar lagi. Nah,
Nabi SAW mengatakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu harus bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan Allah atau diam saja, ya, atau diam. Kemudian Rasulullah juga bersabda, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian itu bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah kalian. Jangan bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah kalian. Karena bisa jadi dulu orang Arab sudah terbiasa bersumpah dengan hal tersebut, dengan menyebut nama ayah-ayah mereka. Sehingga ketika mereka masuk Islam pun kebiasaan itu masih terbawa. Bisa jadi kebiasaan itu masih terbawa tanpa disadari. Sehingga Nabi SAW melarang dari hal itu. Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah kalian, kakek moyang kalian. Dan dalil-dalil lain yang banyak. Yang intinya adalah kalau seorang itu bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Meskipun tidak baik banyak sumpah. Jangan sampai bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dikarenakan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu syirik. Syiriknya mana? Kalau kita mengatakan syirik itu harus tahu juga syiriknya pada bagian mana. Syiriknya adalah karena itu mengagungkan yang disebut dalam sumpah, ya. Kalau mengagungkan selain Allah berarti itu syirik. Jadi dalam kita belajar mengenal syirik, ya, terus tahu letaknya syiriknya di mana gitu, ya. Supaya jelas dan juga supaya kalau menjelaskan ya orang lain tuh paham, oh syiriknya di sini. Ya. Nah, kemudian saya menyebutkan masalah yang lain lagi kaitannya dengan sumpah ini. Dan wajib bagi orang yang dia itu ada orang bersumpah kepadanya dengan menyebut nama Allah untuk ridho, ya, untuk ridho. Artinya untuk percaya. Ini demi mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala juga. Contohnya, ya. Contohnya ada orang berkata kepadanya dengan suatu pernyataan. Lalu orang tersebut yang berkata, yang menyatakan sesuatu itu bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah memang keadaannya begini. Maka orang yang diberi tahu itu, ya, diajak bicara itu hendaknya dia percaya. Hendaknya dia percaya dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak usah curiga lagi, ya, tidak usah curiga. Dia tidak usah berprasangka lagi, tapi hendaknya dia percaya kepada orang tersebut. Kalau dia tidak percaya pada orangnya, maka hendaklah dia mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga tidak mencari lagi, tidak bertanya-tanya lagi, menyerahkan urusan dia dengan Allah. Kalau dia jujur, ya alhamdulillah. Kalau dia bohong, maka dia sendiri berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita misalnya, maka kita demi mengagungkan nama Allah, ya udah kita percaya. Percaya. Nah, kecuali kalau ada bukti kalau dia betul-betul bohong, baru itu. Tapi kalau masih don, persangkaan, ya udah. Kamu sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, urusanmu terserah pada Allah. Allah tahu apakah kamu bohong, apakah kamu jujur. Dan itu berhenti, ya. Itu. Jadi terkadang memang di dunia itu tidak semua urusan diselesaikan di dunia. Nah. Kemudian Nabi mengatakan wa man lam yarda falaisa minallahi min syai'. Kalau dia tidak ridho, tidak percaya, maka tidak ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya. Artinya kalau dia itu betul-betul orang beriman, hendaklah sudah percaya. Artinya dengan syarat orang yang bersumpah tadi tidak ketahuan berbohong, ya, tidak ketahuan berbohong atau tidak biasa berbohong, maka hendaklah dia percaya. Dipercaya, dia sudah sumpah, ya sudah, ya. Kalau dia bohong itu biar urusannya dengan Allah, kalau dia jujur, ya semoga itu yang terjadi. Itu yang pertama, termasuk syirik kecil adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi termasuk syirik kecil bersumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan syirik kecil itu adalah yang disebut syirik di dalam nas, baik itu Al-Qur'an atau hadis atau perkataan sahabat, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Disebut syirik kecil juga dikarenakan dia menjadi perantara kepada syirik besar ya. Namanya yang kecil-kecil itu kan menjadi perantara kepada yang besar-besar. Sehingga kalau misalnya sering sumpah dengan menyebut nama sesuatu selain Allah, bisa jadi nanti menjadi syirik besar, berubah menjadi syirik besar. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua, beliau mengatakan wa min anwa'i syirki al-asghari asyirku fil alfat. Termasuk syirik yang kecil adalah syirik di dalam ucapan. Yani syirik itu menyekutukan Allah di dalam ucapan. Menyekutukan Allah di dalam ucapan. Seperti perkataan Masya Allahu wa syi'ta ya. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Atau ucapan laulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Ini kan menggandengkan, yani menyambungkan yang disebut itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu disebut syirik kecil karena menyekutukan. Ini misalnya ya, kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu misalnya, nanti sudah terjadi kecelakaan gitu. Atau mungkin kalau karena bukan Allah dan karena dokter itu saya tidak dapat pertolongan misalnya. Nah, ini termasuk syirik dalam alfat, dalam ucapan. Hendaklah dihindari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah di dalam keimanannya menghindari lafaz itu. Lalu bagaimana yang boleh? Yang boleh ya, tapi tidak harus dipraktekkan. Yaitu mengatakan kemudian, artinya kalau bukan karena Allah ya, kemudian ada pertolongan dari si fulan atau pertolongan dari dokter ini ya, maka akan lain hasilnya. Nah, kemudian ini karena kemudian ini menunjukkan sebab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan urutan, bukan menyamakan Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai bahwa dulu ada orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang Yahudi datang kepada Nabi, ini di Madinah. Di Madinah, ketika kaum muslimin sudah banyak. Orang Yahudi ini datang mengatakan, kalian wahai orang Muslim, kalian itu telah berbuat syirik. Jadi orang Yahudi mengatakan seperti itu. Kalian itu telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah. Kemudian orang Yahudi tadi menambahkan, kalian itu mengatakan demi Allah dan demi apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Artinya kaum muslimin biasa mengucapkan menurut ini tahunya orang Yahudi, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Terutama engkau wahai Nabi, sahabatmu itu mengatakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Dan kalian juga kaum muslimin mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Jadi orang Yahudi ini dia menegur orang Islam, kalian juga berbuat syirik. Syirik kalian itu kamu mengatakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini mengatakan kepada temannya seperti itu, atau mengatakan kepada Nabi seperti itu. Atau kalian orang Islam mengatakan demi Ka'bah, itu juga syirik. Nah, kurang lebih mana orang Yahudi mengatakan seperti itu, mengingatkan, memperingatkan, ya, menegur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, yakni para sahabat, kalau mereka mau bersumpah hendaknya mengatakan warabbil Ka'bah, ya, demi Tuhannya Ka'bah, ya, bukan demi Ka'bah tapi apa? Demi Tuhannya Ka'bah. Demi Nabi juga tidak boleh, ya, demi Allah.
Dan supaya mereka mengatakan apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kamu kehendaki. Ya. Bukan dan kamu kehendaki, tapi kemudian. Jadi ini menunjukkan sebagaimana di awal tadi, Rasulullah SAW memulai masalah keimanan ini dari yang pokok, dari yang umum. Kemudian yang cabang-cabang, yang rinci-rinci dijelaskan kemudian, ya, jelaskan kemudian. Karena ketika sahabat mengatakan demi Ka'bah, ya, bukan berarti mereka itu menjadikan Ka'bah sekutu bagi Allah, bukan. Bisa jadi itu sudah kebiasaan yang terjadi sejak dahulu, sehingga Nabi pun kemudian mengingatkannya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, Masya Allahu wa syi'ta, ya. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki, wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, mengingkari perkataan orang tersebut, Aja'al tani lillahi niddan, apakah kamu jadikan aku itu tandingan bagi Allah? Kehendak Allah semata. Kalau kamu mau menambahkan, ini adalah kehendak Allah, kemudian juga keinginanmu, ya. Gitu. Ini adalah kehendak Allah, kemudian keinginanmu. Dengan kata kemudian, bukan dan. Kalau dan itu menyamakan, kalau kemudian itu urutan. Jadi manusia juga punya kehendak. Beliau menambahkan faedah tentang keyakinan ahlu sunnah bahwa manusia itu punya keinginan, tetapi tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu alam. Itu yang kedua, termasuk syirik kecil adalah syirik dalam lafadz, yakni menggabungkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini karena Allah dan karena fulan, ini karena Allah dan karena sesuatu, ya, dan karena hal tertentu. Ini termasuk kesyirikan, syirik kecil. Meskipun maksudnya bukan ingin menyamakan sesuatu itu dengan Allah, tetapi bagi orang yang memperhatikan keimanannya kepada Allah, hendaklah menghindari lafaz-lafaz tersebut. Nah, yang ketiga, termasuk syirik kecil adalah syirik di dalam niat dan keinginan. Syirik di dalam niat dan keinginan. Dan ini yang disebut dengan syirik khafi, ini syirik yang samar, seperti riya, ya. Dan syirik dalam niat dan keinginan ini ada dua macam. Jadi syirik itu menyekutukan Allah, menduakan, ya. Pada niat, yakni niat ketika dia beramal soleh. Seseorang beramal soleh, maka ada syarat supaya amal soleh itu diterima. Syaratnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalnya itu benar. Dan itulah amal yang baik. Jadi amal yang baik itu adalah ikhlas dan benar, yakni benar hatinya karena Allah, benar pula amalannya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Inilah amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah bermanfaat bagi pelakunya. Nah, syirik ini, yakni syirik kecil yang ketiga ini, menduakan Allah di dalam niat ketika dia beribadah, keinginan beribadah. Ada dua macam disebutkan oleh Syekh. Yang pertama yaitu niatnya karena dilihat manusia atau didengar manusia, ingin dilihat orang atau didengar orang dalam beramal. Ingin dilihat itu misalnya dia berbuat baik, seperti sedekah, seperti haji, seperti sholat, ingin dilihat orang. Ingin didengar itu kalau kaitannya dengan masalah suara, seperti dia baca Al-Quran, ya. Keinginannya hanya ingin didengar orang, maka itu ingin didengar, namanya sum'ah. Jadi riya itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Itu macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, bisa saja atau mungkin saja, ya, orang beramal soleh niatnya bukan karena Allah,
Bukan pula karena ingin dilihat orang atau didengar orang, tapi niatnya supaya dia mendapatkan kebaikan dunia. Bagaimana itu? Yakni dia berbuat baik supaya dia mendapatkan balasan yang baik di dunia. Niatnya hanya itu. Itu juga termasuk syirik. Dia misalnya rajin puasa. Rajin puasa tujuannya biar mungkin anaknya lulus ujian, atau rajin sholat malam supaya kerjaannya lancar misalnya. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk syirik kecil kalau niatnya semata-mata untuk itu. Dan ini termasuk keburukan dari cinta dunia. Jadi cinta dunia itu menimbulkan keburukan-keburukan yang banyak. Di antaranya keburukan yang pertama itu adalah menjadikan orang itu mengagungkan dunia, ya, memuliakan dunia. Kalau dia cinta sesuatu, dia akan mengagungkannya. Nah, ini termasuk, yaitu meskipun itu keburukan, dan keburukan itu besar karena menjadikan hatinya itu takjub kepada dunia, ya, merasa mengagungkan dunia. Padahal dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala remeh, ya. Dalam hadis disebutkan, lauka nati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalau, ya, seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, masaqaminha kafiron syarbatama, Allah tidak akan memberi minum orang kafir meskipun hanya seteguk air, ya. Itu kalau dunia ada nilainya di sisi Allah. Kalau nggak ada nilainya maka semuanya diberi, ya. Dan juga Nabi pernah mengatakan tentang bangkai, ya, bangkai itu hewan yang mati. Anak kambing yang cacat, telinganya kecil, ya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, la dunya indallahi ahwanu min hada, ya, indakum, au kama qala. Sungguh dunia itu di sisi Allah itu lebih ringan, lebih remeh dibanding remehnya bangkai ini bagi kalian. Ini kalian itu para sahabat ketika ditawari siapa yang mau bangkai anak kambing ini, bangkai yang anak kambing yang cacat, telinganya kecil, nggak ada yang mau, buat apa, ya. Maka Nabi mengatakan dunia itu di sisi Allah lebih remeh dibanding remehnya bangkai anak kambing ini menurut kalian. Tapi kalau cinta dunia, maka hatinya itu akan menganggap dunia itu besar, menganggap nilai dunia itu berharga, agung. Ini tidak baik, tidak boleh. Ini menjadikan hati itu harusnya mengagungkan Allah, dan apa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, berganti mengagungkan dunia. Kemudian yang kedua, kalau orang itu cinta dunia, akibat buruk berikutnya adalah dia akan lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat, ya. Lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat kalau dia cinta dunia. Padahal yakin, semua orang yakin, semua orang, yang muslim atau yang kafir, yang baik atau yang buruk, semua yakin mereka akan meninggalkan dunia. Tidak ada yang ragu itu. Mati itu tidak ada yang ragu. Bagi orang yang beriman pada akhirat, yakin pula akhirat itu akan ada, ya, itu akan ada. Dan lebih lama, dan lebih lama, dan lebih penting untuk diprioritaskan daripada dunia. Tapi kalau orang itu cinta dunia, tertutup itu, ya, tertutup. Padahal dia tahu akhirat itu ada, tapi seakan-akan itu pikirannya atau aktivitasnya seakan-akan itu wes tidak mementingkan akhirat, ini masa dunia. Karena apa? Tertutup oleh cinta dunia di hatinya tersebut. Bahkan itu dan itu adalah perbuatan yang tercela. Kalau yang tadi dia menjadikan mengagungkan dunia karena cinta dunia, menganggap dunia itu dia terpana begitu, takjub. Setelah itu dia mengutamakan dunia dibanding akhirat, ya. Termasuk kalau bahkan sholat pun masih ingat urusan dunia, wes sholatnya ditunda-tunda, cepet-cepet, sehingga dalam sholat nggak konsentrasi, iling apa urusannya dunia terus, ya. Ya kan itu juga karena bisikan setan juga.
Tapi setan itu kan membisiki orang sesuai tingkat hawa nafsu dan hatinya, ya. Kalau hatinya memang cenderung pada dunia, begitu dibisiki sedikit langsung ingat masalah dunia. Nah, seperti potensi sesuatu yang mudah terbakar atau tidak. Kalau dikasih api, kalau mudah terbakar kan segera terbakar. Kalau enggak ya enggak gitu. Ya, artinya cinta dunia dalam hati itu ya menjadi kendaraan setan juga, ya, untuk menghalanginya dari akhirat, menghalanginya dari ibadah, ya. Nah, itu cinta dunia, apalagi cinta yang haram, lebih buruk lagi. Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu akibat buruk kalau orang itu cinta dunia. Dia lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat. Termasuk kenapa kok orang itu tidak suka mati. Ya, seorang tidak suka mati karena dia lebih membangun dunianya dan tidak menabung untuk akhiratnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut mati atau nggak benci mati kalau seperti itu keadaannya. Dunianya dibangun, ya, rumahnya, kendaraannya, segala macam urusan dunia dibangun, diperbaiki seindah-indahnya, semaunya, sesuai yang dia inginkan. Sedangkan akhiratnya tidak ada tabungan sama sekali. Akhirat tidak ada tabungan sama sekali, sehingga dia benci mati, benci ke akhirat. Bahkan lebih buruk dari itu adalah benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Karena orang itu tidak mungkin dia disuruh pindah dari tempat yang sudah dia bangun, dia perbaiki, merasa nyaman, ke tempat yang dia nggak punya apa-apa di sana. Dia tidak suka. Padahal mau nggak mau dia mesti mati. Adapun orang yang biasa beramal soleh, nabung untuk akhiratnya, ya, karena Allah juga memerintahkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok, apa yang diperbuat, ya, apakah amal soleh, ya, yang benar, ataukah dia nggak berbuat apa-apa. Dia memperhatikan, ya. Tapi kalau orang sudah, ya, orang sudah biasa menabung untuk akhirat, ketika datang kepadanya misalnya tanda-tanda kematian, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia memperbesar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amalnya diterima, ya, supaya yang sudah dia lakukan itu nanti menjadi sebab Allah memberikan rahmat untuk dirinya ketika dia nanti harus meninggalkan dunia. Nah, begitu. Tapi kalau nggak pernah sama sekali beramal untuk akhirat, datang kepadanya tanda-tanda kematian, yang ada hanya takut sama khawatir, ya, takut entah ini mau kemana, ya, ketika sakit, dan khawatir tentang yang ditinggalkannya itu, ya. Sehingga orang yang istiqomah tidak ada takut, tidak ada khawatir, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka ketika kematian akan turun para malaikat kepada mereka, ya, kepada orang yang mau mati itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan jangan khawatir. Ini jangan takut terhadap apa yang akan datang dan jangan khawatir terhadap apa yang kamu tinggalkan. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan. Sehingga dia pun keluar rohnya dalam keadaan senang, dalam keadaan wangi. Nah, kalau tidak pernah beramal untuk akhirat, takut mau mati. Nah, itu kerusakan yang kedua yang ditimbulkan karena cinta dunia, itu lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat. Adapun yang ketiga, kerusakan yang ketiga, dan ini termasuk yang parah juga, adalah beribadah atau beramal amalan agama untuk meraih dunia, ya, meraih dunia. Kan kebalik. Harusnya amal ibadah untuk akhirat. Bahkan bukan hanya itu,
harusnya dunia itu dijadikan bekal untuk apa? Akhirat. Ini tidak, malah terbalik. Karena dia cinta dunia, maka ibadahnya tujuannya adalah supaya dia dapat balasan di dunia. Lebih baik lagi. Padahal harusnya dunia itu menjadi bekal untuk akhiratnya. Yang ini tidak, malah terbalik. Dia beribadah, mungkin sholat, puasa, sedekah, tujuannya malah dapat dunia. Ya, tujuannya adalah dapat dunia. Ya, misalnya dia rajin sholat supaya rezekinya lancar, sehat semua. Tidak baik seperti itu, ya. Atau mungkin dia belajar, ya, pinter supaya nanti jadi pemimpin misalnya, supaya dikenal orang dia itu pandai. Ini amalan harusnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah, tapi hanya untuk urusan dunia, ya, dunia. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, ya, barang siapa yang belajar ilmu agama, belajar ilmu yang seharusnya ilmu itu untuk mencari wajah Allah, tapi dia mempelajarinya hanya untuk tujuan dari tujuan-tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini termasuk dosa besar. Kalau dia belajar agama harusnya dengan ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah, untuk bisa melihat wajah Allah, tapi dia melakukannya hanya untuk urusan dunia. Dan ini timbul akibat dari kecintaannya kepada dunia. Nah, itu termasuk syirik kecil, meskipun tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Meskipun orang itu tidak langsung jadi kafir, orang yang belajar supaya mungkin supaya dia dikenal orang, dipuji orang, tidak langsung jadi kafir karena dia tidak menyembah selain Allah. Ini hanya keinginan hawa nafsunya, tapi itu dosa besar. Dan itu termasuk syirik, ya. Di sini disebutkan termasuk syirik. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan itu syirik. Yani orang yang riya itu berbuat syirik. Tapi itu syirik kecil, ya, bukan syirik besar. Meskipun syirik kecil, ya, sudah kita dengar tadi bagaimana ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Artinya dosanya sangat besar, sehingga harus dibersihkan dulu. Ya. Itu masalah hati, keinginannya harus dibersihkan dulu. Mungkin di dunia, mungkin di alam kubur, atau kalau terpaksa dibersihkan di neraka. Ya. Kalau sudah bersih baru masuk surga. Nah, itu perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Amalan akhirat, amalan agama harusnya mencari wajah Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya hanya untuk dilihat orang, tujuannya supaya dikenal orang, atau tujuannya supaya kehidupan dunianya lancar, keluarganya baik-baik saja. Bukan begitu jalan seorang mukmin. Jalan seorang mukmin sebagaimana tadi kita sampaikan hadisnya, kalau dia dapat musibah dia sabar, ya, ingat Allah. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kemudian ingat Allah, dan itu lebih baik bagi dirinya. Meskipun begitu bukan berarti tidak boleh orang itu berurusan dengan dunia. Justru ada kalanya diperintahkan. Barangkali saya akan memberikan perincian, tapi kita sebutkan dulu tidak apa-apa. Yani orang dalam urusannya dengan dunia kadang diperintahkan, ya, dan diperintahkan. Yang diperintahkan yang pertama tentunya adalah supaya dia menjaga diri. Menjaga diri maksudnya menjaga diri dari yang haram dan menjaga diri dari meminta-minta. Ini diperintahkan. Kalau orang itu bekerja dunia dengan tujuan supaya saya tidak minta-minta, tidak menggantungkan kepada orang lain, tidak menjadi beban orang, niatnya itu cari yang halal, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Begitu juga kalau niatnya lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Untuk membantu orang misalnya. Sebagaimana dalam hadis, as-sa'i alal armalah wal aitam atau wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, bekerja untuk membantu janda dan anak yatim, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Ya, seperti orang berjihad di jalan Allah. Itu paling besar. Atau untuk kebaikan kaum muslimin secara umum lebih besar lagi. Misalnya dia bisa menemukan persenjataan yang menjadikan kaum muslimin ini
menjadi disegani di hadapan orang-orang kafir misalnya, maka itu amal yang baik pula. Atau untuk misalnya menjadikan kesejahteraan kaum muslimin, itu amal yang baik pula yang berpahala ya, yang berpahala. Jadi itu masalah dunia. Kalau itu untuk bertujuan mencukupi dirinya, orang yang ditanggungnya pada yang halal, tidak meminta-minta, tidak menjadi beban orang, dia berpahala insya Allah kalau niatnya karena Allah. Atau untuk berdonasi kepada orang-orang yang membutuhkan seperti para janda yang sudah tua, anak-anak yatim, maka dia juga berpahala. Atau kepada amal-amal jariah lainnya, kalau tujuannya itu, maka itu berpahala insyaallah ta'ala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini tadi termasuk syirik-syirik kecil. Yang pertama adalah sumpah dengan menyebut selain Allah, karena kalau menyebut selain Allah dalam sumpah berarti mengagungkan selain Allah ya, meskipun belum tentu dia langsung keluar dari Islam, tapi itu dosa besar ya, dosa besar. Bahkan dosanya lebih besar daripada dia sumpah palsu, yakni sumpah bohong dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua adalah syirik di dalam perkataan, yakni menduakan Allah ketika ucapan, ini karena Allah dan karena ini misalnya, itu syirik. Dan yang ketiga adalah syirik di dalam niat ketika ibadah, niat dan keinginan. Apakah niat itu kaitannya supaya dilihat orang, didengar orang, atau kaitannya untuk kebaikan atau kelancaran urusan dunianya semata. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya barangkali kalau ada pertanyaan. Nah, ibu-ibu kalau ada silakan ditulis. Yang pertama, apa hukumnya melakukan istighosah? Jika diperbolehkan, bagaimana cara yang benar melakukan istighosah? Mohon penjelasannya Ustadz ya. Ini karena kita bukan orang Arab ya, tidak pakai bahasa Arab, jadi kadang-kadang kita itu salah paham. Apa istighosah itu? Istighosah itu secara bahasanya tolabul ghaus. Ghaus itu adalah minta dilepaskan dari kesusahan. Jadi istighosah secara bahasa artinya adalah suatu perbuatan minta dilepaskan dari kesusahan, dari kesulitan. Itu namanya apa? Istighosah. Hanya kalau kita nggak tahu bahasa Arab, terkadang kita itu memahami istighosah itu ya bukan seperti itu. Istighosah itu amalan tertentu, padahal enggak ya. Istighosah itu apa? Meminta dilepaskan dari kesusahan. Kalau memintanya kepada Allah, ya maka itu boleh saja dan itu termasuk ibadah. Tapi kalau memintanya kepada selain Allah, ya tidak boleh, ya, tidak boleh. Lalu kalau memintanya kepada Allah, tapi dengan amalan yang tidak disyariatkan, ya tidak boleh juga. Misalnya harus baca surah Al-Fatihah 100 kali, surah Al-Falaq sekian kali, dan seterusnya, sholawat sekian kali. Enggak, bukan itu ya. Itu tidak disyariatkan dan tidak boleh. Jadi kita ulangi, istighosah itu secara bahasa artinya adalah meminta dilepaskan dari kesulitan, kesusahan atau bencana. Kalau mintanya kepada Allah, maka itu boleh. Bagaimana caranya? Caranya seperti orang berdoa biasa, ya, berdoa. Ya, tapi isi doanya adalah minta dilepaskan dari kesusahan atau kesulitan. Dan itu boleh. Bagaimana kalau sebelum istighosah, sebelum berdoa kepada Allah ada amalan tertentu? Kalau amalan tertentu itu seperti taubat, istighfar, sedekah, maka boleh ya. Tapi kalau dzikir-dzikir tertentu yang tidak ada tuntunannya, ya tidak boleh. Wallahu alam, itu masalah istighosah ya. Jadi jangan salah paham, dikira istighosah itu hanyalah yang sering dilakukan itu. Enggak, itu salah paham saja. Tanya, apakah setiap orang mendapatkan petunjuk tentang kebenaran Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya gimana ini? Karena kebanyakan masyarakat Islam selama ini masih mencampur Islam dengan kesyirikan dan bid'ah tanpa mereka sadari. Lalu bagaimana dengan orang yang terlahir dari keluarga kafir dan mati dalam keadaan kafir? Apakah mereka juga mendapat petunjuk? Ini betul. Petunjuk ada macam-macam ya. Jadi setiap hari kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Petunjuk itu mencakup ilmu yang bermanfaat,
mencakup amal soleh, dan mencakup istiqomah. Ya, itu petunjuk. Tapi petunjuk yang bermanfaat bagi dirinya adalah petunjuk amal setelah ilmu, bukan hanya tahu tapi beramal. Lalu kebanyakan masyarakat Islam masih mencampur Islam dengan kesyirikan dan bid'ah tanpa mereka sadari. Ya begini, kalau tanpa mereka sadari, tidak tahu, bisa saja dimaafkan, asal tidak sampai perkara pokok. Perkara pokok itu adalah perkara syahadat, ya. Jadi orang umum, orang awam, kaum muslimin, maka mereka itu secara, tadi kan kita katakan, secara umum atau secara pokok adalah mengisahkan Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang menguasai alam, menciptakan, mematikan, mengatur, memberi rezeki. Kemudian satu-satunya sembahan yang benar, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ya. Nah, itu yang inti seperti itu untuk orang awam. Kemudian ternyata misalnya masih mencampur adukkan, ada unsur kesyirikan atau berbau kesyirikan atau bid'ah. Bagaimanakah dia? Yaitu bisa jadi tidak mengeluarkan dari Islam karena dia tidak tahu, tidak sadar, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah dia itu termasuk orang yang tidak mau mempelajari agama sehingga terus dalam keburukan itu, atau dia mau belajar tapi tidak tahu juga tempatnya atau tidak tahu caranya, tidak ngerti kemana harus belajar, ya. Atau karena faktor lain, urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar, ya. Ancamannya pun sangat berat. Kemudian Allah lah yang Maha tahu apakah dia mendapat udzur atau tidak. Selama orang itu masih menisbatkan, mengaku dirinya seorang Islam, ya udah, kita terima pengakuannya. Wallahu a'lam. Orang yang terlahir dari keluarga kafir, mati dalam keadaan kafir, ya dilihat apakah dia sudah sampai keterangan kepadanya atau belum, ya. Jadi sudah sampai hujah kepadanya atau belum. Kalau sudah mendengar bahwa Nabi Muhammad diutus, sudah dengar tentang Islam, tidak mau masuk Islam, ya dia dianggap mati dalam keadaan kafir. Kalau matinya sudah balik. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meluruskan niat ibadah supaya tidak terjerumus syirik? Misalnya seorang melakukan sholat duha dengan harapan dagangan atau rezekinya lancar. Ini tidak boleh, ya. Jadi amalan sunnah seperti sholat duha jangan diniatkan supaya dagangan atau rezekinya lancar, tapi niatkanlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan wajib berikut juga amalan sunnah hendaknya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana dengan janji-janji atau yang disebutkan dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis tentang balasan yang diberikan di dunia, ya, tentang balasan yang diberikan di dunia. Nah, kita katakan meskipun itu sahih dan seperti itu dan memang seperti itu, tetapi niat orang haruslah akhirat, ya. Niat orang haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jangan meniatkan semata-mata untuk tujuan dunia, tapi niatnya adalah akhirat. Kemudian dia boleh berharap, ya, berkahnya itu untuk masalah dunia yang telah disebutkan, seperti sedekah untuk menyembuhkan penyakit misalnya. Tapi niat utamanya adalah akhirat. Niat utamanya adalah akhirat, ya. Kemudian kalau dunia itu dia dapatkan, maka itu alhamdulillah. Kalaupun tidak, maka tidak mengapa, karena bisa jadi nanti pahalanya di akhirat lebih banyak, ya, kalau tidak diberikan di dunia. Tapi niatnya adalah akhirat. Jadi tidak boleh niat dengan urusan dunia. Yang boleh itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunianya, ya. Atau
dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunianya demi kebaikan akhiratnya, ya. Jadi bukan berhenti pada kebaikan dunia semata, tapi kebaikan dunia untuk kebaikan akhiratnya. Sebagaimana dalam doa, ya, ya Allah, jika Engkau tahu hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Atau dalam doa istikharah, ya Allah, jika menurut, ya, Engkau perkara ini baik bagiku, baik bagi kehidupanku, baik duniaku dan akibat urusanku, maka mudahkanlah ia. Ya, ini bukan hanya minta urusan itu, tapi akibat urusan itu, terutama akibat bagi agamanya. Wallahu ta'ala alam. Monggo Mas. Nah, sesuatu itu disebut kecil diantara sebabnya karena akan kalau dibiarkan atau banyak menjadi besar, kan begitu. Jadi kalau syirik kecil tapi lama-lama, ya, lama terus bisa jadi menjadi besar. Contoh itu tadi orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya, menyebut nama misalnya yang diagungkan selain Allah. Nanti lama-lama yang diagungkan itu, yang disebut itu akan menjadi semakin semakin dia agungkan di hatinya, ya, semakin diagungkan di hatinya. Dan itu berpotensi nanti dia akan tunduk kepada yang diagungkan itu selain Allah. Nah, itu maknanya bahwasanya syirik kecil itu bisa membawa kepada syirik besar. Termasuk dosa kecil kan membawa kepada dosa besar, ya. Dosa kecil membawa kepada dosa besar. Termasuk nifak kecil membawa kepada nifak besar. Orang bohong misalnya. Bohong, nifak kecil, ya. Lama-lama nanti di hatinya akan betul-betul menjadi pembohong, ya. Lama dikhawatirkan seperti itu. Nah, wallahu alam. Misalnya begitu. Jadi itu potensi, ya. Kecil yang membawa kepada dosa kecil seperti itu. Dosa kecil misalnya berduaan dengan laki-laki perempuan. Nanti kalau terjadi zina kan sudah dosa besar. Makanya seperti itu, membawa kepada syirik besar. Wallahu alam. Yeah. Kita cuma tadi enggak melakukan nama Allah, tapi yakin saya enggak melakukan itu benar. Kenapa? Yakin saya enggak melakukan itu. Kata-kata yakin tadi itu termasuk sumpah enggak? Yakin saya enggak melakukan demikian. Enggak. Sumpah itu ya kalau diucapkan, mengucapkan demi apa itu baru sumpah, ya. Iya, yakin betul itu. Tidak termasuk sumpah, ya. Tidak termasuk sumpah. Allah alam. Sumpah itu kalau sudah mengucapkan, gitu, ya. Sudah mengucapkan yang disebut dalam sumpahnya itu. Allah alam.